Sedangkan di kota Gyo, masih tidak ada pergerakan dari pasukan Zhou. Rupanya mereka benar-benar tidak melakukan apa-apa selain melihat pasukan Kanqi kelaparan. Malah yang terjadi sebaliknya, Kanqi beberapa kali mendapat laporan masalah dari Maron. Salah satunya tentang suku Kuo yang nyolong makanan. Kanqi dengan santainya bertanya, "Emang Maron mengharapkan apa dari mantan bandit?" Terus Maron juga melaporkan bahwa suku Zeno mengancam akan merobohkan gudang makanan mereka, jika Kanqi terus-menerus mengurangi jatah makanan mereka. Kanqi meminta Maron untuk menyampaikan pesan kepada klan Zeno. Jika suku Zeno melakukannya, Kanqi dan pasukannya akan mengunyah Zeno hidup-hidup. Jelas, Maron yang diperintahkan menyampaikan pesan tersebut sama dengan bunuh diri. Dan Kanqi berjanji kepada Maron kalau ia bakal membangunkan makam yang bagus untuk Maron. Melihat situasi yang tidak menguntungkan itu, Maron nyeletuk kepada Kanqi, menyarankan untuk kabur saja. Kanqi pun dengan santainya kembali menjawab, bahwa yang namanya kabur harus punya tujuan. Yang setelahnya Kanqi mulai menggerutu betapa lambannya anggota pasukan Osen. Kalimat Kanqi tersebut seolah mengisyaratkan sesuatu, yang pasti perkataan Kanqi itu tidak ditunjukkan kepada pasukan Qin, yang saat ini sedang berperang di dataran Shukai. Fokus kembali ke pertempuran di dataran Shukai, yang saat ini masih terus berlangsung. Dataran Shukai di hari ke-9 ini pasukan sayap Qin harus bertempur tanpa seorang pemimpin. Meskipun sudah mengirimkan pesan kepada komandan tertinggi Osen, sehari berselang setelah terluka parahnya Komandan Ako. Hingga saat ini belum ada perintah dari komandan tertinggi Osen. Yang artinya pasukan kanan di hari ke-10 harus bertempur tanpa arahan dari seorang komandan. Di markas unit Gyokoho, Banyo terus-menerus bertanya, apa ada tidaknya pesan dari Osen. Sedangkan di markas unit Hisin, seperti biasa Ten marah-marah terhadap Osen. Menurutnya mustahil Osen mencampakkan sayap kanan, lantaran sayap kanan adalah kunci kemenangan Osen. Letnan Ensan pun bingung dengan sikap diam Osen tersebut. Sedangkan Shin yang mendengar obrolan itu memilih untuk masa bodoh, ia lebih memilih untuk maju dan bertempur tanpa banyak bicara. Di tengah gebukannya kepada pasukan musuh, dalam hatinya Shin pun ternyata jengkel. Ia berharap Osen mengatakan sesuatu, meskipun hanya sebuah kata-kata semangat. Yang diakhiri dengan sebuah pertanyaan besar dari Shin, apa yang sekarang sedang Osen pikirkan? Diperlihatkan bahwa Jenderal Ako masih terbaring dan belum sadarkan diri. Hingga larut malam di hari ke-10 pertempuran di dataran Shukai dikatakan bahwa pasukan Qin malah lebih garang. Meskipun tanpa komandan mereka Ako. Memang pasukan Gyokoho dan pasukan unit Hisin telah menunjukkan aksi yang heroik. Tapi pasukan Ako tetap lebih gemilang, meski dengan kekosongan kursi komandan mereka. Kehilangan Ako sebagai pilar dan keyakinan mereka, awalnya dikhawatirkan bahwa pasukan akan roboh. Tapi bukannya menunjukkan kelemahan, mereka malah menunjukkan tekad baja di pertempuran di hari ke-10 ini. Menunjukkan kepada kawan dan lawan kegigihan dan harga diri mereka. Sebagai pasukan pertama dalam pasukan Osen. Berfokus di markas komando sayap kanan Qin, tempat di mana para petinggi sayap kanan Qin berdiskusi. Ten memuji aksi pasukan Ako, tapi menurutnya kelihatan betul bahwa pasukan Ako dipaksa untuk mencapai batas mereka. Dan itu bukan cara bertempur yang baik tanpa adanya seorang komandan. Dan Ten ragu kekuatan pasukan Ako yang ditunjukkan sebelumnya akan terulang lagi. Sedangkan musuhnya setelah melihat garangnya pasukan Ako lebih memilih untuk menahan diri. Ceramah Ten dihentikan oleh Ohon yang merasa Teh seolah menjadi komandan tertinggi mereka. Ten dengan marah lantas siapa yang memegang komando sayap kanan Qin saat ini. Tidak ada yang menjawab pertanyaan Ten tersebut, termasuk Ohon sendiri. Yang akhirnya salah satu komandan Ako yang tersisa menjelaskan. Dia sepakat dengan Ten, bahwa pasukannya tidak bisa terus-menerus menampilkan semangat mereka. Lantaran di lubuk hati mereka yang paling dalam, terlukanya Ako membuat mereka gelisah dilanda kecemasan. Untuk itu mereka membutuhkan seorang pemimpin. Dan keempat komandan Ako yang tersisa tersebut, berlutut dan meminta Ohon menjadi pemimpinnya. Dan sekarang giliran Shin yang tantrum tidak terima Ohon menjadi pemimpinnya. Mendengar Shin protes besar, akhirnya petinggi pasukan Ako menjelaskan. Bahwa mereka mengakui taktik Ohon tuan muda mereka menyadari itu. Saat Ohon berhasil memenangkan pertempuran di kerajaan Wei. Dan satu lagi yang lebih penting, bahwa Ohon adalah anaknya Osen. Yang artinya Ohon lebih besar dari pasukan Ako itu sendiri. Dan satu-satunya yang bisa memimpin pasukan Osen adalah keturunannya sendiri yaitu Ohon. Setelah tahu alasannya karena Ohon anak penguasa, Shin kalah dan lebih memilih diam. Tapi respon tak terduga datang dari Ohon. Ia tidak mau mengiyakan permintaan pasukan Ako tersebut tanpa perintah langsung dari komandan tertinggi. Dan yang mengejutkan Shin, bahwa pasukan Ako dengan sanak jidatnya sendiri tanpa koordinasi dengan pasukan unit Hisin.
Mereka mengirimkan pesan kepada Osen untuk menunjuk Ohon sebagai komandan tertinggi pasukan sayap kanan Qin. Tidak lama kemudian perintah dari Osen tiba. Dan tahu isi pesannya seperti apa? Osen tidak menjawab permintaan pasukan Ako, yang memintanya untuk mengangkat Ohon menjadi komandan pasukan tertinggi. Pesan itu malah berisi rasa terima kasih Osen atas perjuangan gigih pasukan kanan tanpa Ako, dan Osen yakin bahwa besok pasukan Zhou akan melancarkan serangan yang lebih kuat lagi. Untuk itu Osen meminta seluruh pasukan sayap kanan Qin untuk tetap mempertahankan moral seperti hari ini, dan berjuang lebih gigih lagi dalam pertempuran besok. Mendengar hanya sebatas itu pesan dari Osen, membuat para komandan Ako yang tersisa marah-marah kepada seorang pembawa pesan, sambil mempertanyakan jawaban tentang Ohon. Ohon yang mendengar itu, meminta mereka untuk stop marah-marah dan meminta pasukan Ako untuk menerima perintah dari Osen. Shin yang mendengar itu kaget, matanya tidak lepas dari Ohon. Sedangkan Ten marah dengan keputusan Osen tersebut. Shin melihat ada yang aneh antara Ohon dan Osen, dan mempertanyakan keputusan Osen itu kepada Ten. Jelas Ten mengatakan bahwa keputusan Osen ngawur, ia membandingkan betapa mudahnya Mo Ten diangkat menjadi pemimpin pasukan kiri mereka. Sedangkan giliran Ohon malah dicampakkan. Ten sendiri setuju jika Ohon dijadikan pemimpin mereka. Menurutnya selain Ohon diinginkan oleh seluruh pasukan Ako, Ohon juga mempunyai kecerdasan di atas Mo Ten. Akhirnya Shin pergi berniat menceramahi Ohon, supaya Ohon bisa menyelesaikan masalahnya dengan ayahnya. Tapi Shin di tengah jalan mendengar pergosipan tentang Ohon dari Kanjo dan Banyo, yang dimana Osen tidak yakin bahwa Ohon adalah anaknya. Shin langsung menghadap keduanya dan mempertanyakan apa yang didengarnya barusan. Melihat kedatangan Shin itu membuat keduanya kaget. Banyo tidak punya pilihan lain selain menceritakan semuanya kepada Shin yang juga rival unitnya. Yang intinya ibunya Ohon dan Osen datang dari keluarga yang mentereng di antara yang mentereng. Keduanya menikah dan istrinya Osen hamil, dan kehamilan itu juga menjadikan istri Osen sebagai pusat pergosipan. Yang dimana istrinya Osen digosipkan mengandung anak dari mantannya, dan istrinya Osen tidak klarifikasi tentang itu, hingga Ohon lahir dan meninggal. Rumor itu masih menjadi benang kusut sampai sekarang. Yang artinya jika rumor itu benar, bukan hanya Ohon orang asing di mata Osen, tetapi juga menjadi penyebab istri tercintanya Osen tiada. Berfokus ke markas unit Hisin. Di tengah jengkelnya Karyo Ten, lantaran tidak kunjung menemukan strategi untuk melawan Zhou esok hari. Tiba-tiba ia mendapatkan laporan dari Letnan Shosui, bahwa gudang makanan mereka sudah kosong tidak bersisa. Untungnya Karyo Ten mempunyai ransum darurat, namun itu juga hanya cukup untuk 1 hari. Akhirnya sekarang mereka menyadari, situasi pelik saat ini akhirnya terjadi. Dataran Shukai di hari ke-11. Di markas unit Hisin, mereka sedang memperhatikan pasukannya bertempur, tapi mereka juga melihat bahwa pasukan unitnya melemah. Selain diakibatkan karena cedera dan lelah, yang paling berpengaruh dari semua itu adalah lantaran mereka semua kelaparan. Ditambah lagi menurut Ten, bahwa pasukan musuh tidak serius untuk menyerang. Mereka hanya memaksa unit Hisin menghabiskan tenaga mereka. Lantaran mereka menyadari pasokan makanan unit Hisin sudah tidak bersisa lagi. Dan Ten sangat menyadari serangan sesungguhnya akan terjadi setelahnya, entah itu lusa ataupun besok. Yang pasti pasukannya akan diburu sampai habis oleh pasukan Zhou jika waktunya tiba. Walaupun Ten tahu maksud dari strategi musuhnya, tapi Ten tidak bisa melakukan apa-apa. Di tengah keputusasaan Ten, Shin datang. Ia meminta Ten melihat ke sebelah kiri mereka, yang dimana pasukan Ohon sedang bergerak. Ia menenangkan Ten, menurutnya pasukannya tidak menumpahkan darah sia-sia. Jika lawannya memutuskan untuk tidak serius, biar unitnya yang serius. Sehingga sedikit demi sedikit pasukannya bisa mengurangi jumlah pasukan Zhou setiap harinya. Shin meminta Ten melihat Ohon yang masih berjuang walaupun ia seorang anak bangsawan. Dan meniru Ohon lah yang harus dilakukan unitnya saat ini. Shin langsung memerintahkan pasukan kavalerinya untuk maju, dan tidak membiarkan Ohon mengambil semua pujian sayap kanan Qin. Ketika matahari terbenam di hari ke-11 di dataran Shukai, pasukan sayap kanan Qin dihadapkan ketidakadaan pangan, moral, dan seorang komandan. Namun unit Hisin dan unit Gyokoho tidak menampilkan keputusasaan, mereka terus bertempur dan bertempur. Seperti perkiraan Ten, Chogaryu dan Gyoun berencana menggunakan kekuatan sesungguhnya besok. Mereka sengaja menunggu pasukan Qin kelaparan dan kehilangan stamina terlebih dahulu sebelum membantainya. Mereka juga menyadari bahwa Osen sudah tidak bisa memberikannya mereka bantuan lagi. Itu diketahui sejak Ako terluka, Chogaryu dan Gyoun tidak melihat pemimpin mereka setelahnya. Walaupun sudah tahu hasil akhir pertempuran ini, Gyoun masih sedikit tidak bisa percaya. Chogaryu membenarkan situasi itu bisa berubah jika Osen memberikan bantuan. Di malam hari ke-11 pasukan sayap kanan kembali mencoba mengirimkan pesan kepada Osen.
Tapi bahkan permohonan penuh tangis ini tidak membuat Osen merespon. Sementara itu di markas sayap kanan, ransum pertama dari 2 hari tersisa telah dibagikan, senjata kecil yang semakin mengecil setiap harinya. Walaupun begitu tidak ada satupun orang yang protes. Menyadari gudang pangan sudah hampir kosong. Para prajurit yang mengantri dalam diam sudah puas mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Dan di pihak Karyoten, yang bertugas mengurus logistik unit Hisin. Dan yang membuatnya semakin merana adalah, dia masih belum menemukan cara agar mereka bisa keluar dari kesulitan ini. Besok adalah kesempatan terakhir unitnya, ia harus melakukan sesuatu karena setelah besok hari, semuanya akan terlambat. Tapi sampai saat ini pun Ten masih tidak tahu harus bagaimana. Dan alasannya karena dirinya dan unitnya sudah mencapai batasnya. Saking sulitnya situasi saat ini, bahkan Ten pun ragu akan adanya sebuah strategi. Sedangkan Shin sendiri lebih memilih diam, saat mendengar para komandannya sedang meributkan keacuhan Osen atas pesan yang mereka kirimkan. Yang tidak lama dari itu Ohon muncul meminta Shin waktu memintanya berbicara berdua. Dan situasi saat ini adalah situasi pertama yang pernah mereka lakukan sejak keduanya kenal. Ohon dengan instingnya memperkirakan bahwa pasukan Zhou akan bertempur dengan seluruh kekuatannya besok. Melihat logistik pasukan Qin yang hanya cukup sampai besok, yang artinya mereka hanya punya waktu 2 hari untuk bisa mengalahkan Zhou, dan itu harus terjadi bagaimanapun caranya. Shin mengerti dan sangat amat tahu dengan situasi saat ini, itu kenapa saat ini Ten sedang memutar otaknya untuk pertempuran besok. Ohon mengatakan dengan sangat keras bahwa di situasi saat ini, sudah tidak ada lagi yang namanya strategi. Lebih tepatnya situasi saat ini, bukan lagi yang bisa diselesaikan dengan taktik perang. Ohon dan Shin sepakat bahwa pasukan Ako saat ini sudah habis, dan yang tersisa hanya unit Hisin dan Gyokoho yang menjadi ujung tombak sayap kanan Qin. Untuk itu Ohon menjelaskan bahwa situasi saat ini tidak lagi butuh taktik ataupun strategi, yang harus diraih esok hari adalah kebangkitan unitnya. Dengan mengembangkan setiap prajurit unit keduanya, untuk mencapai tahap kekuatan yang lebih tinggi. Dengan begitu, unit keduanya akan mendapatkan lonjakan sebuah kekuatan dibanding sebelahnya. Shin yang masih belum mengerti dengan ceramah Ohon tersebut, malah jengkel. Menurutnya kalau itu gampang sudah dilakukan Shin dari dulu, dan bukan cuma itu saja. Ohon meminta unit Hisin meningkatkan level kekuatannya hanya dalam semalam. Ohon tidak mau tahu. Pokoknya besok unit Hisin dan unitnya harus lebih kuat dari sebelumnya. Jika itu tidak terjadi, Ohon yakin kalau besok dataran Shukai akan menjadi kuburan keduanya beserta unit-unitnya. Selain itu membangkitkan kekuatan kedua unit ini juga, menjadi satu-satunya cara untuk memenangkan pertempuran di sayap kanan ini. Dan itulah yang harus dilakukan sayap kanan, ketika sayap kanan tidak mendapatkan bantuan ataupun perintah dari komandan tertinggi. Shin menjelaskan bahwa pasukannya bisa sekuat ini lantaran mereka terus berlatih setiap harinya. Sedangkan saat ini Ohon meminta meningkatkan kekuatan unitnya hanya dalam 1 malam. Dan Shin menantang Ohon mengatakan bagaimana caranya, untuk unit Hisin bisa meningkatkan kekuatannya 2 kali lipat dalam 1 malam. Dan jawabnya sukses membuat Shin jengkel. Ohon tidak tahu lantaran unit Hisin adalah milik Shin sendiri. Saat Ohon pergi dan membelakangi Shin, ia mengatakan bahwa Shin sendirilah yang bisa memicu kebangkitan unitnya sendiri. Dan tugas untuk membangkitkan unit Hisin adalah tugas Shin sendiri sebagai kapten mereka. Ohon tidak mau tahu bahwa unit Hisin harus bangkit sebelum perang besok hari dimulai. Perkataan Ohon tersebut seolah Ohon sendiri tahu cara membangkitkan kekuatan pasukannya. Saat Shin bertanya rencana Ohon untuk membangkitkan kekuatan unit Gyokoho, pada kenyataannya Ohon sendiri pun masih memikirkannya. Di malam itu Shin dan Ohon terjaga hingga larut malam, memutar otak bagaimana caranya membangkitkan unit mereka. Sayangnya, tak satu pun dari mereka yang berhasil menemukan caranya. Namun di pagi di hari ke-12, tepat sebelum pertempuran dimulai, kedua unit Hisin dan Gyokoho akan terbangkitkan. Pagi itu seluruh pasukan unit Hisin terlihat tidak bersemangat. Letih oleh perang beberapa hari berturut-turut. Kelaparan, dan yang beredar saat ini bahwa Osen telah mencampakkan sayap kanan. Langkah prajurit pagi ini mungkin adalah yang terberat. Bihei dengan tampang lemah letih lesunya, melihat Shin dan menyapanya. Shin hanya merespon dengan kepalan tangannya, menunjukkan bahwa Bihei harus semangat, yang direspon oleh Bihei dengan hal yang serupa. Kondisi yang sama juga dirasakan oleh pasukan Gyokoho. Ohon sendiri selaku kapten mereka mencoba berbasi-basi dengan pasukannya. Sehingga membuat seluruh pasukannya terheran-heran, dengan sikap ramah yang dilakukan kapten mereka. Sampai akhirnya kedua unit ini sampai di medan perang, masih dengan kondisi yang sama. Bihei kaget saat melihat lawannya di pagi ini sedikit lebih banyak, dan itu membuat firasat Bihei tidak enak. Faktanya tidak Bihei dan pasukannya saja yang berpikir demikian,
bahkan tentara veteran Gyokoho bisa merasakan perbedaan dari pasukan Zhou dan memaksa mereka mengeraskan tekad mereka. Sedangkan di pihak lawan, mereka menampilkan ekspresi kemenangan. Chogaryu memerintahkan pasukan Banaji untuk bersiap memulai serangan, begitu unit Gafu berada di posisinya. Sedangkan di pihak Qin, Kyokai dan Banyo mendapatkan laporan bahwa pasukan mereka siap tempur. Sedangkan Ten terlihat frustasi, lantaran saat ini tidak ada lagi jalan mundur untuk mereka. Suasana tegang kini menyelimuti seluruh sayap kanan Qin. Di sela waktu dan tanpa adanya sinyal atau pertanda apapun, Shin dan Oh-hon memilih untuk saat ini berjalan menuju ke hadapan unit masing-masing. Sehingga membuat seluruh pasukan unitnya bertanya-tanya. Yang mana hampir di saat yang bersamaan, mereka berdua mulai berorasi pada masing-masing pasukannya. Shin berorasi seolah-olah bahwa ini adalah kata-kata terakhir dari Shin. Shin mengenang awal mula terbentuk unitnya yang hanya dengan 100 prajurit. Shin ingat saat Komandan Ryusen ketakutan saat itu, sehingga Ryusen yang sekarang sudah punya anak buah sampai-sampai malu mendengarnya. Setelah itu, Shin dan unit kecilnya terus mendapatkan prestasi, hingga akhirnya sampai pada jumlah 5.000 prajurit, ditambah dengan pasukan 3.000 pasukan Kyokai. Hingga mencapai pasukan besar 8.000 prajurit. Shin menegaskan bahwa prestasi yang diraihnya saat ini belum cukup. Bahwa Shin adalah pria yang akan menjadi seorang jenderal besar. Dan saat itu tiba pasukan di bawah komandonya akan berjumlah puluhan ribu. Tapi, pasukan yang di hadapannya saat inilah yang akan menjadi inti dari pasukan besarnya nanti. Dan ketika hari itu tiba, Shin ingin kembali berdiri di hadapan pasukan besarnya, seperti yang dilakukan Shin saat ini. Sambil menceritakan kepada pasukan besarnya, tentang hari di mana 8.000 pasukannya berhasil membuat keajaiban di dataran Shukai dengan kemenangan. Dan menceritakan berkat merekalah Shin bisa menjadi seorang jenderal besar. Shin menjelaskan bahwa saat ini pasukan sayap kanan tidak mempunyai pemimpin. Komandan tertinggi Osen memilih untuk mengabaikan mereka, dan tidak akan ada yang datang membantu. Belum lagi persediaan makanan yang sudah tidak bersisa, ditambah perut perih karena lapar. Tapi walaupun begitu, Shin ingin menceritakan pada pasukan besarnya nanti. Bagaimana dengan keajaibannya unit Hisin masih mampu memenangkan pertempuran di hari ini. Dan saat ini Shin tidak akan membiarkan kepahlawanan mereka berakhir di sini. Shin meminta kepada seluruh unitnya untuk meminjamkan kekuatannya kepada Shin. Shin menegaskan unitnya tidak akan pernah kalah, dan akan terus menerjang musuh-musuhnya sampai mereka menggapai pasukan yang selevel dengan pasukan jenderal besar. Suara orasi Shin tersebut benar-benar membangkitkan pasukannya, mereka semua mendadak pede bahwa mereka bisa memenangkan peperangan ini. Sebuah ledakan semangat yang begitu besar yang terjadi saat ini di pasukan Qin. Sehingga membuat Gyoun dan pasukan Zhou lain gemetar. Sebuah ledakan moral terjadi, fenomena serupa juga terjadi di unit Gyokoho hampir di saat yang sama. Tapi tidak sampai di situ saja. Akan ada satu hal lagi yang mengejutkan Zhou. Memanfaatkan momentum yang tidak terduga ini, Shin menyerukan perintah kepada seluruh pasukan unit Hisin untuk langsung menyerbu, tanpa adanya taktik ataupun strategi apapun. Sehingga mendengar perintah Shin tersebut membuat Ten terkejut. Unit Hisin dan Gyokoho memulai serangan penuh mereka tepat di saat yang bersamaan. Gyoun mendapatkan laporan dari pasukannya yang panik. Mereka melaporkan kepada Gyoun bahwa seluruh unit Hisin bergerak menuju ke arahnya. Begitupun di pasukan Chogaryu, mereka mendapatkan laporan tentang pergerakan seluruh unit Gyokoho. Melihat pergerakan seluruh unit Gyokoho dan unit Hisin membuat Gyoun dan Chogaryu terhentak. Bukan apa-apa mereka melihat kedua pasukan Qin itu terlihat acak-acakan dan kacau sekali. Chogaryu dan Gyoun sadar betul mereka bergerak tanpa dibarengi dengan strategi ataupun formasi. Sedangkan komandan pasukan Zhou, melihat itu hanya sebagai keputusasaan pasukan Qin. Dan memerintahkan anak buahnya untuk menghujani pasukan Qin dengan panah. Dan panah itu mengarah ke pasukan unit Hisin yang dipimpin oleh Letnan Shosui. Untuk pasukan berkuda Shosui sendiri bisa menghindarinya, tapi sebagai gantinya pasukan junior mereka yang kena telak panas pasukan Zhou. Tapi yang membuat tentara Zhou kaget, para unit Hisin junior masih bisa berdiri. Seperti Kanto dan temannya, di tengah tubuh mereka yang penuh dengan tancapan panas Zhou, mereka masih sempat berbincang membicarakan kaptennya yang membutuhkan kekuatannya. Mereka akan terus maju sampai mereka mencapai mimpi mereka, yang ingin menjadi bagian dari pasukan besar dari seorang jenderal besar. Sebelum itu tercapai mereka menegaskan bahwa tentara Zhou tidak akan bisa menghentikannya. Tapi pasukan selanjutnya yang akan di hadapan unit Hisin Junior ini adalah pasukan bertahan Zhou, yang dilengkapi dengan tameng dan tombak. Tentu saja yang membuka jalan bukan tugasnya unit Hisin Junior, melainkan tugas dari pasukan berkuda yang dipimpin oleh Letnan Shosui. Mereka menghancurkan formasi pertahanan Zhou dengan mudah, dengan begitu sebuah jalan penyerbuan terbuka untuk unit Hisin Junior.
Yang tidak lama dari itu, abang-abangan unit Hisin muncul dibarengi dengan Karyothen di belakangnya. Salah satu pengawal Ten mengkhawatirkan dengan situasi macam ini. Tapi menurut Ten ini tidak masalah, menurutnya situasi ini memang tidak logis. Tapi Ten menyadari bahwa saat inilah saat terkuat dari unit Hisin. Setelah Ten mengatakan itu, Shin muncul dan mengamuk di hadapan junior-juniornya. Sehingga melihat itu menjadi motivasi tersendiri bagi junior-juniornya tersebut. Begitupun dengan unit Gyokoho, mereka sama gilanya dengan unit Hisin untuk saat ini. Sedangkan di belakang mereka seluruh pasukan Ako belum bergerak, mereka asik menonton dua unit pasukan juniornya yang menggila, sambil terkejut bertanya-tanya. Sampai akhirnya Akakin menyadarkan pemimpin pasukan Ako yaitu Komandan Dansa, memintanya untuk ikut bergerak. Menurut Dansa, ia tidak diberitahu tentang pergerakan kedua unit juniornya tersebut. Dan Akakin menjelaskan bahwa ini bukanlah strategi. Dalam pikirannya Akakin sangat kagum kepada Ohon yang berhasil membangkitkan unitnya. Akakin meminta Dansa untuk memerintahkan seluruh pasukannya bergerak mengikuti kedua unit juniornya, yang sudah terlebih dahulu menggigit pasukan Gyoun dan Chogaryu. Akakin yakin jika seluruh pasukan Ako memanfaatkan momentum ini, tidak diragukan lagi bahwa hari ini pasukan Qin akan menguasai medan pertempuran. Akhirnya Dansa memerintahkan seluruh pasukan Ako untuk menyerang. Berfokus kembali ke pasukan unit Hisin Junior, Kanto dan kawan-kawannya berhasil merangsek maju ke dalam formasi pasukan Zhou. Dan saat ini mereka langsung disambut oleh pasukan darat Zhou dengan jumlah yang tidak sedikit. Menyadari perbedaan jumlah itu membuat nyali Kanto sedikit ciut. Untungnya secara tiba-tiba pasukan berkuda Letnan Shosui datang dan meratakan pasukan Zhou, yang sebelumnya berhadapan dengan pasukan unit Hisin Junior. Rupa-rupanya tidak cukup sampai di situ. Pasukan darat Zhou ternyata dikawal oleh pasukan pemanah, sehingga hampir saja pasukan berkuda Shosui terkena hujan panah. Sebelum akhirnya pasukan pemanah Zhou tersebut dihabisi dari belakang oleh pasukan-pasukan darat Sugen. Kanto melihat para veteran unit Hisin yang saling mendukung dan bekerja sama membuat dirinya terhentak. Ia menyadari sesuatu bahwa abang-abangnya bertempur tidak berdasarkan logika, mereka hanya mengandalkan insting mereka. Di saat Kanto dan kawannya masih bengong melihat cara bertempur abang-abangnya. Tanpa mereka sadari, dari samping mereka muncul satu pasukan berkuda Zhou yang sedang mengincarnya. Lagi-lagi Kanto dibuat kaget, lantaran secara tiba-tiba Kanto dan kawannya secara refleks mengangkat tameng dan membuat benteng Goriki. Sehingga membuat pasukan berkuda Zhou tersebut terpelanting, menabrak benteng yang dibuat secara tidak sadar oleh Kanto dan kawannya. Tidak hanya itu saja, keajaiban terus berdatangan, contohnya saja tiba-tiba wakil Komandan Shousa datang dan menolong junior-juniornya tersebut. Komandan Shousa memuji aksi juniornya barusan. Menurut Shousa akhirnya juniornya itu bisa melihat medan pertempuran yang sebenarnya. Perkataan Shousa itu membuat Kanto kaget. Ia menyadari sesuatu bahwa saat ini Kanto seolah bisa melihat medan pertempuran secara luas, sehingga Kanto tahu pergerakan apa yang harus dilakukan. Kanto dan kawan-kawannya berubah menjadi seorang jagoan yang tidak terkalahkan di medan tempur, dan alasannya karena kapten mereka yang sebelumnya meminta meminjamkan kekuatannya. Dan Kanto sekarang mengerti bahwa apa yang diperlihatkan abang-abangnya barusan adalah penglihatan yang sama seperti yang dilihat Kanto. Tapi menurut Shousa penglihatan kapten mereka yaitu Shin, katanya bahkan bisa melihat lebih luas lagi daripada mereka. Shousa juga menceritakan tentang kapten mereka, yang katanya walaupun bodoh tapi para petinggi dan veteran unit Hisin sangat menghormatinya, dan bangga kepada Shin. Mereka yakin suatu saat nanti bisa melihat apa yang dilihat Shin. Sahosa juga begitu bersemangat saat Shin berorasi membutuhkannya. Untuk itu Shousa maju tanpa keraguan apalagi ketakutan, yang disusul oleh junior-juniornya. Sambil menerjang musuhnya Kanto merasa bersyukur bisa bergabung dengan unit Hisin. Yang di belakang mereka ada Karyothen yang dikawal oleh beberapa prajurit elit. Ten mendapatkan laporan tentang keberhasilan unit Hisin yang bisa mendesak pasukan Gyoun. Ten memperhatikan kegilaan unitnya. Menurutnya untuk mencapai tingkatan seperti ini membutuhkan lebih sekedar moral, bahkan Gyoun pasti kewalahan menghadapi momentum unit Hisin. Yang jadi masalahnya sekarang adalah daya tahan unitnya. Yang artinya unitnya harus mendapatkan peraihan hari ini sebelum unitnya mencapai batas. Berfokus ke pasukan Gyoun, mereka mendapatkan laporan kekalahan demi kekalahan. Tapi pikiran Gyoun dan pikiran Chogaryu sama. Mereka melihat kedua unit Hisin dan Gyokoho terutama kapten mereka. Melihat kebangkitan unit mereka lagi-lagi membuat Gyoun dan Chogaryu mengingatkan mereka kepada keenam jenderal besar Qin di masa lalu. Chogaryu dan Gyoun yang sebelumnya meremehkan kedua unit ini, sekarang harus memakan pil pahit, lantaran setengah pasukannya dihancurkan oleh kedua unit ini. Chogaryu sadar betul berhadapan dengan kedua unit muda ini sekarang, sama dengan menggali kuburannya sendiri. Lantas Chogaryu mengirimkan pesan kepada Gyoun untuk menarik mundur seluruh pasukan. Di markas unit Hisin, Ten mendapatkan laporan tentang mundurnya seluruh pasukan Zhou.
Melihat itu membuat para pengawal Ten jengkel. Tapi menurutnya itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Menurutnya rencana awal pasukan kanan memang ditugaskan untuk mengakhiri pasukan kiri Zhou dan menerobos masuk. Jika pasukan Osen menggerakkan pasukannya selaras dengan pasukan kanannya, maka akan bisa menyerang pasukan Riboku dari dua sisi. Jika pasukan kanan bisa mendorong pasukan kiri Zhou mundur lebih jauh lagi, apalagi Zhou memutuskan untuk bertahan menurut Ten bisa dipastikan bahwa hasil yang sama akan terulang. Yang artinya inilah kesempatan pasukan Osen untuk bergerak maju, setelah selama 12 hari ngendok di tengah-tengah pertempuran. Yang artinya juga bahwa mereka sudah sampai pada akhir dari pertempuran. Markas pasukan Osen mendapatkan laporan tentang pasukan kanannya yang berhasil memukul mundur pasukan Zhou. Dikatakan pasukan Zhou mundur bukan main sampai melewati perkemahan mereka. Dan sekarang masih terus diburu oleh pasukan kanan. Osen langsung memerintahkan Jenderal Denrim untuk menggerakkan pasukannya. Di hari ke-12 di dataran Shukai, pasukan tengah Osen akhirnya terjun ke medan perang. Jumlah mereka 30.000 prajurit dalam kondisi prima. Kegemilangan pasukan kanan juga sampai ke medan sayap kiri mereka yaitu Moten. Hari ini pasukan kanan memburu pasukan kiri Zhou sampai larut malam, mendorong garis pertempuran jauh ke depan. Pasukan tengah Osen turut mendampingi mereka maju, hingga ke garis tengah medan pertempuran. Dengan begini mereka sudah siap melancarkan serangan penuh, begitu sayap kanan berhasil menembus sayap kiri Zhou. Berfokus ke markas unit Hisin, Letnan Ensan berorasi memuji seluruh pasukannya. Menurutnya walaupun tidak mendapatkan jenderal musuh, ia yakin siapapun tidak berani bilang kalau ini bukan sebuah kemenangan besar untuk unit Hisin. Ensan meminta seluruh pasukannya untuk merayakan kemenangan mereka malam ini. Sedangkan Ten memperhatikan unitnya, dan di luar dugaan semangat mereka tidak padam. Tapi mengingat malam ini adalah malam terakhir mereka bisa makan membuat Ten kembali cemas. Di tengah kecemasan Ten tersebut, tiba-tiba Shin datang dan mengatakan tentang masalah ini. Sehingga membuat Ten kaget. Padahal Ten sendiri ragu untuk mengatakan masalah mereka. Begitupun pasukannya yang tidak kalah kaget dengan berita buruk tersebut. Atas saran Shin pembagian ransum terakhir, tidak mengharuskan para prajurit berbaris seperti biasanya. Tapi berkumpul bersama regu mereka, yang dibagikan langsung oleh para perwira mereka. Antara perwira dan pasukan mereka saling memberikan semangat dan pujian atas kerja keras mereka hari ini. Ada juga yang bercanda seperti Bihei yang memberikan air kencingnya kepada anak buahnya. Sedangkan Ten memberikan saran kepada pasukannya untuk tidak menghabiskan ransum yang cuma satu kepal itu sekaligus. Ia meminta mereka supaya menyisihkan sisanya untuk besok. Lalu setelah para perwira membagikan ransum, sekarang giliran mereka yang mendapatkan jatah mereka yang dibagikan kapten mereka Shin. Lalu para perwira dan Shin berdiri di tengah-tengah pasukan mereka. Shin mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perjuangan mereka hari ini. Bihei meminta Shin untuk cukup mengatakan terima kasih terus-menerus, lantaran Bihei melihat seolah itu adalah kata-kata terakhir dari Shin. Tentu saja Shin tidak berniat berakhir di dataran Shukai, hanya saja Shin sangat bangga kepada pasukannya, bahkan meski mereka terluka masih bisa bertempur dan memenangkan pertempuran. Shin juga melihat Osen sudah bergerak yang artinya pertempuran final sebentar lagi akan terjadi, untuk itu Shin meminta pasukannya untuk mempertahankan semangat ini untuk besok dan ke depannya. Yang direspon Bihei dan seluruh pasukan dengan semangat. Sorak-sorai semangat juga terjadi di markas Gyokoho. Melihat itu, Ten juga menyadari bukan hanya unitnya yang mendadak garang di pertempuran tadi. Ten juga mengingatkan bahwa Gyokoho turut andil dalam kemenangan sayap kanan Qin. Dan bisa dipastikan jika salah satu dari mereka menghilang, sayap kanan Qin akan kalah telak. Tapi Shin menegaskan itu tidak akan terjadi. Yang akan terjadi malah sebaliknya yaitu kedua unit Hisin dan Gyokoho akan semakin kuat. Jika momen itu tiba, Shin bertekad akan mendapatkan Riboku.